Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 5, pada bab pertama dari pembelajaran akidah akhlak kelas 5 ini, kita akan belajar bersama yaitu kalimat thayyibah khawqalah. Istilahnya khawqalah atau yang biasa kita ucapkan, kita dengarkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahwasanya tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur dan maha agung. Nah, dalam bab pertama ini kalimat thayyibah khawqalah, kita akan belajar yang pertama yaitu tentang makna. Makna dari kalimat thayyibah khawqalah, artinya seperti apa? Kemudian yang kedua, lafadz kalimat thayyibah khawqalah itu sendiri, lafadznya nanti seperti apa? Lafadz dan artinya. Agar kita mampu mengucapkan kalimat thayyibah dalam hal ini khawqalah, agar bisa antara mulut yang kita ucapkan dengan hati bisa serasi, tentu kita harus belajar juga makna dari lafadz tersebut. Jangan hanya mengucap, apa artinya? Tidak tahu. Nah, kita mulai belajar tahu artinya. Jadi apa yang kita ucapkan dari mulut, itu hati kita meyakininya, hati kita mengiyakan. Kemudian yang ketiga, waktu pengucapan dari kalimat thayyibah khawqalah. Kapan waktunya? Apa setelah duhur, apa setelah makan? Nah, itu nanti kita pelajari bersama. Kemudian yang terakhir hikmah. Bisa kita istilahkan hikmah, bisa kita istilahkan manfaat dari kita mengucapkan kalimat thayyibah khawqalah, dari kebiasaan kita mengucapkan kalimat thayyibah khawqalah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama kalimat thayyibah. Kita bicara dulu tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Kalimat itu ya kalimat atau ucapan, thayyibah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya baik. Berarti kalimat thayyibah itu adalah kalimat atau ucapan yang baik. Thayyibah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya baik. Nah, sedangkan kalimat thayyibah khawqalah itu sendiri adalah kalimat yang menunjukkan kepasrahan diri kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam memohon pertolongan dan bantuan kepadanya. Bentuk dari tawakal. Itu mengucapkan kalimat thayyibah khawqalah. Tentu diawali atau dibarengi dengan kita ikhtiar, kita berusaha. Kalau kita di usia menuntut ilmu, thalabul ilmi seperti ini, tentu kita ikhtiarnya apa? Yaitu belajar. Kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian pasrahkan kepada Allah. Kita senantiasa membiasakan diri mengucapkan kalimat thayyibah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian apa ya? Dengan mengucapkan kalimat thayyibah khawqalah tersebut, kita diharapkan segera ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna siri dari kalimat thayyibah khawqalah itu adalah dengan kita mengucapkan itu diharapkan kita segera ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada kita itu semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin contoh seperti ini. Besok mau ulangan dari ustadz atau ustadzah menginformasikan seperti itu. Kemudian kamu malam harinya belajar. Bentuk belajar kamu di malam hari itu merupakan ikhtiar kamu untuk mendapatkan nilai yang terbaik.
tentu juga dibarengi dengan kalimat thayyibah hauqalah. Kita mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tawakal kepada Allah setelah kita berusaha, yaitu belajar itu tadi. Nah, esokan harinya kalian mengerjakan itu ulangan. Nah, hasilnya anak nilai kamu 40. Nah, seperti itu. Nah, itu kita harus segera kembali la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahwa segala sesuatu yang menimpa kita, yang terjadi kepada kita itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi, walaupun kita sudah belajar dengan sungguh-sungguh tapi nilainya kok masih belum baik, ya itu semata-mata ya karena kehendak Allah, bukan karena berarti belajar itu tidak penting. Nah, bukan seperti itu. Karena tanpa kita barengi dengan berserah diri kepada Allah, kita akan menyalahkan keadaan. Aku sinau tapi bangga nilai aku elek, berarti tidak usah sinau. Nah, akhirnya timbul pemikiran keliru seperti itu. Nah, dengan kita membiasakan diri mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam segala kegiatan kita, tentu semua yang terjadi, temannya yang tidak baik yang menimpa kita, itu semua terjadi ke atas kehendak Allah. Kita sudah berusaha dengan maksimal. Seperti itu. Lanjut. Nah, yang kedua dari poin tadi yang kita perlu pelajari yaitu lafadz dari kalimat thayyibah hauqalah itu sendiri. Lafadznya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini seperti gambar. La haula, tiada daya, wala quwata, dan kekuatan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ali, yang maha tinggi, maha luhur, al-azimi, dan maha agung. Itu lafadz dan arti dari kalimat thayyibah hauqalah. Nanti nanti kalian apa itu membaca kalimat hauqalah. Kalimat hauqalah itu bacanya gimana? Enggak tahu aku. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Begitu kita mendengar istilah hauqalah, maka yang harus ada dalam pikiran kita yaitu lafadznya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa itu? Bentuk tawakal kita kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi merupakan bentuk kepasrahan diri kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibarengi dengan ikhtiar itu tadi, dengan berusaha itu tadi. Jangan hanya tawakal saja tapi tidak mau belajar. Tidak akan mustahil seperti itu. Lanjut apa lagi nih? Bentar ya. Nah, juga dikatakan dalam sebuah hadis sahih, kenapa toh kita disuruh untuk mengucapkan kalimat thayyibah? Padahal kalimat itu kan banyak sekali. Kalimat itu banyak sekali. Maka kita harus disuruh untuk mengucapkan kalimat yang baik, yang thayyibah, yang baik tadi. Ini diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih, mangkana yu'minu billah, mangkana barang siapa yu'minu yang beriman billahi terhadap Allah, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, hari akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, di mana semua amal kita di dunia ini akan dihisab di sana, falyakul khairan au liyasmut, maka berucaplah yang baik, au liyasmut, atau hendaklah diam, atau kalau tidak bisa berkata baik ya hendaklah diam. Nah, itu diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih berbunyi seperti itu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang mana di hari kemudian itu, di hari kiamat itu, semua perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, ya maka falyakul khairan, berucaplah dengan kata-kata yang baik. Dalam hal ini adalah kalimat thayyibah hauqalah. Kalau apes-apesnya itu apa? Tidak bisanya auliyasmut, maka diamlah. Jangan ngomong yang tidak ada manfaatnya, atau bahkan ucapan-ucapan yang mendatangkan dosa. Itu
apa itu di balik layar apa bahasanya dari perintah kita mengucapkan disuruh kenapa kita mengucapkan kalimat thayyibah tadi. Itu alasannya seperti itu. Lanjut. Yang ketiga dari poin yang kita bahas yaitu waktu. Kapan toh kita mengucapkan kalimat thayyibah khawqalah itu? Yang pertama di situ apabila mendapatkan beban berat atau mengalami berbagai kesulitan. Itu yang pertama di saat seperti itu. Baru. Apa itu ketika kita mengalami ujian, mengalami apa ya? Karena hal yang tidak enak lah bagi diri kita. Ini kita disuruh untuk mengucapkan kalimat thayyibah saat itu. Agar kita senantiasa kembali ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita itu atas kehendak Allah. Bukan karena keadaan. Nah, jangan menyalahkan keadaan. Kemudian yang kedua ketika mendengar seruan adzan. Nah, ini pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah di dalam adzan itu ya. Nah, maka kita menjawab dari bacaan adzan itu tadi dengan lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian yang ketiga, ketika meminta pertolongan kepada Allah. Ketika kita meminta pertolongan kepada Allah. Nah, ini sangat dianjurkan dengan membaca kalimat thayyibah khawqalah. Lanjut, hikmah atau manfaat ya. Jadi nanti kalau di buku kalian, di buku paket kalian itu namanya manfaat ya sama saja itu hikmah atau manfaat. Dengan kita mengucapkan, dengan kita terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah khawqalah. Wah ini tulisan saya kurang ya ini. Hikmah mengucapkan kalimat thayyibah khawqalah maksudnya ya, kalimat thayyibah khawqalah. Yang pertama yaitu sebagai atau menghapus dosa-dosa. Maksudnya bagaimana? Sebesar apapun dosa seseorang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan kalimat thayyibah. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam hadis sahih, tidaklah seseorang di atas muka bumi ini yang mengucapkan tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, subhanallah, hamdalah, alhamdulillah, dan khawqalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, melainkan dosanya akan diampuni meskipun melebihi banyak buih di lautan. Ini diperhatikan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Sabda Nabi Muhammad SAW dari hadis sahih mengatakan seperti itu. Maka nomor satu, hikmah mengucapkan kalimat thayyibah khawqalah itu sebagai penghapus dosa-dosa. Kemudian yang kedua, merupakan salah satu amal salih yang berpahala abadi. Maksudnya bagaimana? Lafaz khawqalah, dengan kita terbiasa mengucapkan khawqalah itu merupakan amal salih yang berpahala abadi. Artinya segala sesuatu yang ada di dunia ini tidaklah kekal. Yang kekal dan bermanfaat untuk kita manusia sebagai hamba Allah adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Dan salah satu ketaatan itu adalah mengucapkan kalimat thayyibah khawqalah. Yang ketiga, sebagai harta simpanan di surga. Maksudnya ini sesuai dengan sabda Rasul Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh hadis sahih Imam Bukhari Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya iya, ucapan itu salah satu harta simpanan di surga. Ini hadis sahih dari Imam Bukhari Muslim mengatakan seperti itu. Yang keempat, hikmah atau manfaat dari mengucapkan kalimat thayyibah khawqalah adalah menghilangkan kesusahan. Ini juga
disandarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Ibnu Syakir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu siapa? Ibnu Abbas itu adalah putra dari Said Abbas. Said Abbas itu paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah kalian mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena sesungguhnya ucapan itu merupakan simpanan dari berbagai simpanan di surga. Juga merupakan obat dari 99 penyakit. Yang paling ringannya yaitu adalah kesusahan. Sebagai obat dari rasa susah, rasa gelisah, rasa khawatir kita atas keadaan yang menimpa kita. Aku kadung sinau, Pak inilah aku elak, besok juga sinau. Nah, itu kan merupakan sebuah apa ya, kesusahan. Tidak enak. Nah, maka dengan kita mengucapkan kalimat thayyibah khawqalah akan meredam itu, akan mengobati itu. Tidak akan berkelanjutan terus menghantui hati kita. Yang kelima, banyak sekali ya. Yang kelima, tidak apa-apa. Mempercepat datangnya rezeki. Ini maksudnya sesuai atau disandarkan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Mana mendatangkan rezeki, kesusahan tadi? Oh ya sama. Yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Nah, ini dari sahabat Abu Hurairah. Siapa itu Abu Hurairah? Abu Hurairah itu sahabat Nabi. Santrinya Nabi Muhammad SAW. Yang mana beliau itu berada di Serambi Masjid Nabawi di Madinah. Tidak pernah pulang di situ menunggu Nabi Muhammad datang menyampaikan ilmu dan seterusnya. Jadi hadis-hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah itu mayoritas hadisnya adalah hadis sahih. Diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang lambat atas rezekinya, maka hendaklah ia memperbanyak mengucapkan khawqalah, mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini nomor 5 sesuai poin nomor 5. Kemudian yang nomor 6 merupakan tanaman di surga. Saya salah ketik. Merupakan tanaman di surga. Maksudnya bagaimana? Ini dikisahkan pada malam Nabi atau Rasulullah SAW di Isra dan di Mi'rajkan, kemudian melewati Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk memperbanyak tanaman di surga. Sesungguhnya tanah di surga itu sangat baik dan luas. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa itu tanaman surga, wahai Nabi Ibrahim? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya mengucapkan kalimat thayyibah khawqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad hadisnya. Artinya sebagai dalil dasar bahwa kalimat thayyibah khawqalah itu merupakan tanaman di surga, itu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, hikmah atau manfaat mengucapkan kalimat thayyibah khawqalah adalah termasuk salah satu pintu surga. Banyak sekali. Terakhir dah, ini masih terakhir. Termasuk salah satu pintu surga. Ini disandarkan dari hadis Nabi juga. Rasulullah SAW bersabda, Maukan aku tunjukkan kepadamu suatu pintu dari pintu-pintu surga? Ini saat Rasul menyampaikan kepada para sahabat. Kemudian para sahabat menjawab, ya tentu, wahai Rasul. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yakni maka ucapkanlah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini merupakan salah satu pintu surga atau pembuka dari surga. Nah,
Itu materi yang saya sampaikan. Nah, dari mana saya tadi penjelasan kok banyak sekali dari mana? Ini penjelasan ini sudah saya rangkum juga di materi saya yang berupa e-book itu ya. Nanti juga bisa di-download berupa file PDF atau Microsoft Word, saya lupa. Nanti bisa di-download di materi saya yang ada di aplikasi Android itu. Silakan silahkan dilihat, dibuka, di-download materinya. Jadi materi di buku kalian, buku paket ini saya ambil, kemudian saya tambah dari apa-apa yang saya rasa penting. Baik, kemudian ini kalian kerjakan di rumah. Tulislah lafaz kalimat thayyibah khauqolah beserta artinya di buku tulis kalian. Kalian menyiapkan buku tulis untuk menulis kalimat thayyibah la haula wala quwata illa billah. Ya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tulisan Arab. Kemudian bawahnya artinya. Kemudian kalian hafalkan. Tentu kalian sudah hafal itu. Nah, kemudian yang sangat penting di sini, biasakan membaca kalimat thayyibah khauqolah itu dalam kehidupan sehari-hari kalian. Karena seberapapun kecerdasan kita, saya, kamu, sama. Tanpa adanya kebiasaan, maka akan sulit dipraktekkan dan bisa dilihat hasilnya. Itu dihafalkan, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu setelah kalian menulis lafaz khauqolah tadi, kalian kerjakan buku paket halaman 6. Itu yang ada di tabel, yang kolom itu sebanyak 6 nomor atau 5 nomor itu akan dikerjakan langsung di buku paket. Kalau di buku paketnya tidak cukup, bisa disambungkan ke dalam buku tulis, silahkan. Di buku tulis bisa, langsung buku paket silahkan. Ini untuk penilaian tugas K4. Apalagi, selamat belajar. Dan itu yang bisa Ustaz sampaikan dari bab 1 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.